Karena saya dendam, saya kan masih bergejolak, pengen orang yang menuduh tadi. Saya udah kebal kok, udah merasa hebat. Saya jalan, saya tantangin, sini kamu. Saya nggak merasa dulu karena saya sakit digebukin, karena saya mengaku. Yang nyuri ayam saya panggil ke sini anak-anaknya. Saya bang, kalau yang menuduh nasi itu lari, kalau yang anaknya yang punya ayam, saya ininya. Kamu jangan masuk sini, bahaya. Saya bilang saya mau masuk sini, di situ ada bawah jembatan. Begitu satu malam itu di situ kelihatan saya harimau, bermacam-macam harimau ada. Gak pulang abah apa aja semakan apa itu ada buah apa yang namanya gini yang manis itu abah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Jonathan di Tidur Misteri. Dan di samping gue ini sudah ada nih jawara kampung Nagrak yang ada di Sukabumi, yang biasa dipanggil Abah Edi Tato. Wah, Abah Edi Tato ini tuh bisa dibilang apa ya, jawara yang terkenal banget nih di kampung Nagrak tuh ya. Ya enggak. Pokoknya Abah ini begitu juga kok. Orang yang disegani lah di kampung ya. Begitulah, karena abah tuh gak sama anak-anak kecil aja nggak pernah inilah. Kalau sekarang kalau dulu lah iyalah. Kalau sekarang enggak. Jadi gue agak deg-degan juga nih ngobrol sama Abah nih, karena Abah ini mempunyai kisah-kisah yang menarik nih yang untuk kita ceritakan. Jadi hari ini tuh kita bakal ulik tentang sejarah Abah gimana bisa terjun menjadi jawara dan megang terminal Nagrak, teman-teman. Penasaran dengan kisah-kisah mistis apa aja dan kegiatan apa aja sih yang dialami oleh Abah selama Abah hidup ya, Bah ya? Tahun-tahun ini ya, Bah ya? Bisa juga penasaran nih, Bah, pengen tahu sisi gelap atau sisi lain dari seorang jawara nih, Bah. Ya, kalau seorang jawara tuh gini ya. Jadi kalau nantang tuh jangan. Kalau ketemu musuh jangan lari, tapi musuh jangan dicari. Oke. Itulah sifat jawara. Kalau kita mencari-cari musuh itu bukan jawara. Bukan jawara, namanya cari kerusuhan. Oke, itulah. Abah udah berapa lama nih megang terminal di Sinagar? Wah, wah, tahu ya. Nggak kehitung tahun. Ya dulu itu saya tuh kalau mabok apa semua diminta. Ada yang judi diminta, warung-warung diminta, pedagang-pedagang diminta. Pernah ngebacok orang? Iya. Kalau di sana pernah satu kali, saya juga dibacok, tapi alhamdulillah nggak ada bekas. Ini saya dihantam dulu, pakai kampak, pakai apa saya itu. Sampai itu masuk lagi kantor polisi, di situ nggak langsung di ini, dua-duanya kan dimasukin. Oke. Itu inisialnya ya. Saya kan pakai sajam. Gini kan lagi habis malak, habis apa. Juga kan ada yang ngeledekin ke istri saya, mau ganggu, itu udah tua ya. Tapi waktu dibacok tuh palanya berdarah nggak tuh? Enggak. Nggak berdarah? Enggak. Kalau abang nggak percaya bisa ditanya. Orang saksinya masih ada. Orang sakti nih. Langsung saya seret, saya ambil goloknya. Saya bilang, apa sekarang jadi penakut sama saya? Ngojek juga, tapi berteman sekarang mas saya. Awal dari musuh jadi teman tuh, Pak? Iya, di teman. Karena apalah, dulu itu emang saya juga salah, penyesalan juga banyak. Makanya saya tuh pengen sadar lah, sedikit-sedikit gitu. Oke teman-teman, ini ada satu kisah lagi yang menarik dari si Abah nih. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, karena si Abah ini punya pengalaman spiritual yang landasan utamanya itu karena dendam. Jadi si Abah ini pernah difitnah mencuri nasi dan mencuri ayam, sampai akhirnya si Abah ini masuk penjara. Penasaran dengan kisahnya? Saksikan terus Tidur Misteri. Bah, boleh
ceritain kejadiannya Pak. Itu kejadian awalnya tuh tahun berapa? Tahun 74. 74. Saat kejadian Abah usia berapa? Ya sekitar usia 14-an lah. 14 tahunan, mau meningkat ke 15 waktu itu. Abah itu 74 itu. Nah itu awalnya gimana Abah bisa dituduh mencuri gitu? Ya karena Abah mungkin melihat Abah tuh karena dari keluarga miskin lah Bang ya. Dari keluarga miskin, terhina, bapak saya lagi sakit. Otomatis seorang itu menuduh Abah gitu ya. Oh mungkin kehilangan nasi nih, dia curi dia gitu. Mungkin kan ke situ dia itu larinya. Mungkin. Terus paginya yang sesudah itu Abah ada yang kehilangan ayam. Nah Abah langsung ditangkap dengan polisi, dibawa ke Kapolsek. Dari Kapolsek dibawa ke Komdis ini Cibadak. Ini saya bilangin aja nih ya. Ini kejadian asli ini. Di Komdis ditahan dulu di sana. Mungkin dapat 2 mingguan lah di sini di Komdis ini. Langsung saya dibawa ke LP nyemplung saya 1 tahun 6 bulan. Di situ Abah itu 1 tahun 6 bulan masuk di situ. Sesudah pulang lama di rumah kan terus kan jadi hati ini bergejolak, sakit, dendam karena kenapa kok saya sampai dihukum gitu ya, bukan dituduh lagi. Sampai kok nggak ada saksi, nggak ada apa di waktu itu, kenapa Abah ini bisa dihukum? Yang punya aja yang datang begitu ditanya sama jaksa tuh Abah dijual di mana, kan saya bingung. Abah bingung kan? Aduh mau harus gimana? Ya ngarang-ngarang cerita aja. Yang penting pengen cepat diponis saja. Nah sudah itu diponis 1 tahun 6 bulan. Nah udah selesai di penjara itu, pulang. Karena Abah sakit itu, melihat orang itu. Tapi itu orang itu yang menuduh Abah itu masih keponakan bapak saya. Itu. Ya mungkin dia merasa orang punya lah, bandar sayuran, bandar apa waktu itu. Bapak saya lagi sakit, kena cangkul kan ininya. Belah ininya nih, jempol kakinya. Nah udah gitu dipikir-pikir lama saya harus berangkat. Abah berangkat. Ini mau jadi orang gila karena Abah dendam, pengen punya ilmu Abah. Ilmu kebal, ilmu apa, ilmu hilang, pengen punya apa. Jadi mau mati mau hidup Abah jalan tanpa sepengetahuan orang tua Abah. Jadi ini landasan utamanya Mbak. Iya. Alasan utama kenapa Abah sampai melakukan mungkin mencari ilmu untuk kekebalan diri. Kekebalan, untuk dendam lah tadinya gitu. Untuk melampiaskan dendam. Iya, melampiaskan dendam gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih kalau boleh tahu Bah, yang membuat Abah yakin untuk melakukan ini, itu Abah karena memikirkan ayah Abah atau ibu Abah dulu? Nah terus terang yang paling sakit kan tadinya dituduh dimakan dengan ibu saya. Jadi saya memikirkan ibu saya sakit gitu. Cuma ibu saya waktu itu bilang sama saya sabar aja, nanti juga kebenaran pasti ketemu gitu. Tapi kan saya nggak tahan waktu itu. Terus bergejolak, dendam gitu. Nah makanya Abah jalan menyerupai orang gila. Kalau Abah kayak gini pakaian mungkin takutnya ditangkap lah di jalan, dicuriga lah. Tapi orang gila kan waktu itu enggak. Maksudnya apa pakai pakaian yang monov camping gitu? Ya, itu nggak bahasa Alin apa? Tujuannya kemana Bah? Ah tujuan Abang ke Jawa. Ya nyampe masuk udah dengar orang-orang dengar katanya ada gini-gini pesugihan. Di situ berpikir Abah ini atau cari pesugihan atau mau jadi preman. Nah, cuman Abah kalau Abah pergi ke pesugihan, nanti uang ini mungkin dikasih orang tua saya, dikasih keluarga lah. Jadi takut lah, kasihan sama keluarga. Milih lagi jadi preman Abah untuk Abah sendirilah. Nah berangkat lagi jalan, udah di Tasik dengar ada Kala Jiwa. Apa tuh? Kala Jiwa itu tempat pesugihan, tempat segala macam ada di sana. Katanya JM lah, itulah, inilah. Udah nyampe di sana saya kan ditanya sama juru kunci, katanya kamu mau datang ke sini mau apa? Saya bilang cari ini ya Bah, saya itu sakit hati gini-gini, pengen cari ilmu. Kalau ilmu bukan di sini, adanya di Ketra. Di Ketra. Daerah mana tuh? Itu masih jalan ke sana sekitar 20 kilo lah. Jalan lagi ke sana. Ada namanya Gunung Ketra, Kala Jiwa, Gunung Cupu ya. Terus ini Gunung Sembung, Bangkalan. Nah, dari situ saya masuk, di situ lama-lama ketemu dengan juru kuncinya namanya Abah Sarman. Kamu jangan masuk sini, bahaya. Gitu. Saya bilang saya mau masuk sini, di situ ada bawah jembatan. Begitu satu malam itu di situ kelihatan saya harimau, bermacam-macam harimau ada.
Gak pulang abah apa aja semakan apa itu ada buah apa yang namanya gini yang manis itu abah makan. Terus abah sampai dapat 1 tahun di situ. Badan abah tuh habis 1 tahun di gunung. 1 tahun di gunung. Ini cerita bener ini, nggak cuma rekayasa enggak. Abah Sarman akhirnya kan terus nengokin ke situ. Abah Sarman ini bisa bilang juru kunci. Juru kunci, kan saya nggak boleh, tapi saya maksa. Terus liatin saya ke situ ngontrol. Nah, satu malam itu mimpi, katanya kamu pulang aja. Ya begitu dikasih barang. Udah gitu jalan lagi, masuk di Gunung Sembungnya. Barangnya apa tuh Pak? Ya seperti keris itu. Nah, masuk di Gunung Sembung lagi saya. Itu kan nggak tahu si kunci Gunung Sembung itu. Saya masuk ke situ. Pas paginya ada yang mau jaro ke situ, ke keramat itu. Melihat saya kan juru kunci nanya, izin dari siapa kamu? Saya nggak ada izin dari Allah aja. Saya gitu, izin dari yang kuasa. Karena ini yang punya bukan orang. Ini yang kuasa yang punya, saya bilang gitu. Udah di situ lama abah di situ. Abah disuruh pulang sama dalam mimpi juga nama Syekh Madirasa ya gitu, namanya Syekh Madirasa. Nah saya pulang hampir 4 tahun abah kesana kemari dari Kotra sini turun lagi sampai ke Semarang kan, daerah Ngubung, Kapung itu daerah parah itu masuk di sana. Dari sana saya udah lulus baru mandi minta pakaian sama orang Jawa. Ini sebelum ketemunya sama ibunya Sopik. Sebelum ketemu sama istri ya, belum. Oh, lama-lama. Udah umur itu berapa di situ di Semarang itu ya? Beberapa hari di Kapung itu. Nah ketemu ada perempuan ngasih minum, ngasih apa? Sama saya itu almarhum bang, ngasih minum. Bang kenapa? Katanya gitu ya. Abang kau seperti ini, itu mas seperti ini. Saya ngobrol gini-gini. Udah ke rumah saya aja ke Kampung Awen. Di Kampung Awen itu bapaknya Bapak Rasiman, Bu Suratmi, baik sama saya ditikahin di sana. Oke, ini awal ketemu sama istri. Ya, waktu rumah istri. Lama-lama langsung kan punya epic gitu kan. Lama-lama itu. Karena saya dendam, saya kan masih bergejolak. Pengen orang yang menuduh tadi. Saya udah kebal kok. Udah merasa hebat. Saya jalan. Saya tantangin sini kamu. Saya nggak merasa dulu karena saya sakit digebukin. Karena saya mengaku. Yang nyuri ayam saya panggil ke sini anak-anaknya. Saya bang. Kalau yang menuduh nasi itu lari. Kalau yang anaknya yang punya ayam, saya ganinya. Situ saya ditangkap lagi bang. Masuk lagi. Lama saya di penjara udah masuk. Pulang langsung saya lari kemana? Jakarta. Ke Ratna. Pasar Ratna, Kawi, Lawan, Kawi, Guntur itu. Di daerah Keramat itu ya? Ya, nah masuk situ. Saya di situ aja. Pokoknya saya nggak ada yang kenal. Pengen makan, salah ambil. Minta pedagang-pedagang. Terus lama-lama nama saya dikenal. Kenal sama orang Batak namanya si Lupe. Paling ditakuti di sana. Dites saya bang di situ. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus bisa apa? Saya bilang kalau kamu bacok saya. Nah di situ join. Sampai kawin, sampai masuk Injo. Itu saya mungkin ya merasa dosa lah perjalanan saya selama ini. Sampai saya bacok itu orang kalau nggak ngasih, saya bacok. Saya pertama itu ya di penjara itu di Jakarta, masuk di kantor polisi. Saya itu udah beberapa kali. Tapi saya terus karena dendam. Cuman uang hasil ini nggak dikasihkan sama keluarga saya. Ini haram bagi saya kalau dikasihkan. Keluarga nikmat saya sendiri nih. Ya, nikmat sih pakai mabok, pakai apa bukan. Tapi kan nyari ilmunya bukan ilmu putih. Sebetulnya ya ilmu ya semua putih. Tergantung kembali ke kita gitu. Dipakai yang nggak benar gitu. Tahu saya itu ilmu kejawen itu ya. Kalau saya pakai di bawah minum lebih bagus. Reaksinya bang, lebih bagus reaksinya itu. Dari situ saya terus bergentayangan sampai dari situ beberapa tahun di Jakarta. Pulang lagi ke sini, saya tuh pulang lagi ke sini. Di sini saya mau jadi jawara juga. Pokoknya terminal Sinagar yang tadi ya, pokoknya semua. Sampai di Cibadak, itu sampai Ciawi. Saya gila itu. Di situ. Cuma di situ lama-lama, saya itu merasa gimana gitu ya.
kok nggak ada buktinya, kok hasil dari malak dari apa, nggak bisa ngasih orang tua, nggak ngasih keluarga kan. Bagi saya juga haram kan tadinya mengkasihkan, meracun lah, udah dimakan sama saya aja. Saya pulang sini terus jadi pemabuk saya. Sampai akhir kemarin itu kalau nggak salah saya berhenti minum itu kalau nggak salah 2005. Oke. Baru berhenti saya. Bah, ini mau nanya nih Pak. Ya. Selama Abah melakukan mungkin bertapa kali ya, Iya. di goa atau di gunung gitu, ketemu apa aja di sana? Kalau ini kan kalau jelas ini enggak ya. Cuman ada harimau, ada seperti kakek-kakek gitu ya. Jadi ada yang nyuruh pulang, ada yang nyuruh jangan dulu pulang, gitu. Siapa kan bingung waktu itu bingung, ini pulang atau jangan pulang. Oke. Nah dari situ udah ketiga kali yang menyuruh pulang, saya jalan, ya itulah ke Gunung Sembung itu ke Abah Carma. Berarti berapa lama tuh sampai Abah akhirnya bisa Sekitar 4 tahunan saya. punya ilmu kebal? Iya, 4 tahunan. Karena apa? Bukan dari tulisan. Jadi mimpi bukan, ya. Terus sadar enggak. Tapi sudah Abah sadar, ingat itu gini. Jadi kalau boleh dibacakan ilmunya juga boleh Mas Hasin. Kalau mungkin ada yang tahu gitu ya, kayak yang udah dapet ilmu ini gitu. Cuman ini kan takutnya gini, nanti disalahgunakan. Orang yang cerdas kan cepat menangkap. Mau menghilang bisa, mau kebal bisa, mau berubah wujud bisa. Namanya ilmunya itu sawarga lahir makdum sarpin. Apapun kita di sawarga lahir ini di dunia, dengan ketek hati ini langsung jadi bang. Saya yang merasakan. Bisa ngilang tuh. Bisa ngilang, bisa berubah. Ya. Pokoknya itu maunya tinggal kalau udah dari Selasa ke Selasa, dari Selasa ke Selasa gitu. Itunya puasanya. Asal dari sini pengen apa? Jadi. Itu dulu gitu. Makanya saya nggak takut. Jadi masuk penjara, kalau saya lapar, pulang dulu ke rumah. Kenapa? Saya lubang segitu gede bang dulu, bisa masuk. Misalnya kalau abang ini nggak percaya bang Yon, saya kasihkan amalannya, dicoba bang Yon kalau saya berbicara bohong. Ngeri juga sih Abah. Jangan kalau bang segitu, bang kecil bisa. Itu namanya sawarga lain bang. Cuman sebelum meninggal itu udah dibuang. Karena kenapa? Kalau itu nggak dibuang ke bawah mati bang, ya. Jadi kita nggak bisa pulang ke rahmatullah, nggak diterima, ya. Jadi harus ikut ke nama makdum sarpin itu. Itu satu hodam kan, gitu. Harus ikut ke situ. Jadi kan nggak boleh lah ke bawah. Kalau nggak ikut ke sini ke makdum sarpin, ke ini nggak bisa ke rahmatullah nggak bisa diterima. Ya itulah disebut mati gentayangan. Angin ke utara ikut ke utara, ada pohon besar nemplok di situ. Makanya jangan kaget lah, karena makhluk nggak selalu di situ. Oke. Itu pengalaman spiritual yang Abah alami bersama. Akhirnya Abah bisa mendapatkan ilmu yang Abah inginkan itu. Nah, kita ngobrol lagi nih. Tadi kan Abah juga punya kejadian mistis selama Abah kerja di tambang emas. Iya, di Pongkor sini. Nah, itu kejadian di mana dan tahun berapa tuh? Tuh ada kejadian. Kayak ini mah kemarin tahun 2000 berapa ya? Kalau di situ saya dapat 6 tahun itu. 2000 lebih lah itu. Dari sini kan saya punya teman orang pelabuhan, namanya Wandi. Itu saya lagi nganggur bang. Lo kerja di mana ya? Bang kerja, ikut nambang aja deh sama gua. Ya. Di mana? Di Pongkor, Gunung Butak. Tapi saya nggak punya ongkos bang. Saya bilang, ayo saya ongkosin dah, makan masa cukup, jalan. Udah di sana, saya suruh menunggu lubang. Nah, suruh bang Paku, saya suruh jadi keamanan bang, suruh jadi keamanan di situ. Kalau jawarannya banyak, ya, suaranya banyak, gabung. Nggak benar juga di situ bang. Minta pokoknya falak lah. Ada yang bang Mas minta dikit. Kalau ada yang namanya dipijit gitu kan, udah disaring, udah di rental, udah digelundung. Saya minta sopala kalau nggak sebanyak kok. Jadi langsung ngasih kebanyakan orang tanya, saya dosa lah, saya semua orang itu. Nah udah lama-lama saya mau masuk lah ke Gunung Pongkor, ke lubang. Mau cari sendiri,
Jadi nggak minta terus gitu ya. Saya udah berpikir udah agak-agak sadar gitu ya. Jadi preman di Jakarta di mana gue nggak bisa ngasih orang tua, ini masuk lagi ke sini, ke berbuat begini lagi. Ah, saya mau terjun aja masuk di lubang. Itu di lubang Rasa Mala saya masuk pertama. Di situ ikut-ikut orang nggak tahu sah, ikut orang aja di situ. Paling dapat berapa tuh 5 gram, 3 gram. Karena saya belum tahu kan waktu itu mana yang super gitu ya, mana yang inti itu saya belum tahu. Yang penting asal batu di center mantul gitu. Karungannya banyak, dapatnya 3 gram. Cuman kadarnya bagus itu 85. Udah gitu kan jadi jawara masuk sama apa? Keponakannya Jaro Karis itu namanya Suro namanya itu. Terus kenal dengan grup Oyag. Grup Oyag kan paling terkenal di Pongkor itu. Bilang grup Oyag itu kalau ada masalah goyang dikit sikat. Namanya Oyag tuh goyang. Tuh, goyang dikit. Grup jawara ya, di jauh lebih dari jawara itu. Nah, kalau untuk kejadian lagi nih Pak, tadi kan Abah juga cerita Abah tuh pernah transmigrasi ya Pak ya? Iya, transmigrasi ke ujung pandang. Di Selomakang 4 ya. Itu kejadian mistis apa tuh yang pernah Abah alami di sana? Nah, itu waktu itu kan saya nggak tahu, dikira enak aja transmigrasi. Itu kan Opik juga udah ada waktu transmigrasi itu. Anak udah ada, Opik Dinar tuh udah ada, Tira 3 itu udah ada. Berangkat saya ke sana. Itu kan masih Pak Harto kan itu yang transmigrasi itu presidennya. Saya masuk di sini nih di Sukabumi, berangkat ke sana. Tahu-tahu itu transmigrasi itu rumahnya panggung ya. Atasnya itu pakai apa? Pakai seng, pakai asbes karena itu di bawahnya air. Itu gambut. Nah, udah di situ, waduh gimana ini? Kelabangnya gede-gede gak Bang kalau mau tidur? Gentayangan di kelambu itu. Nah, udah gitu saya kan di situ sakit apa namanya bisulan lah gitu kan. Nah, ini jalan sama teman-teman. Ini kan belum dibangun sebelah, ini sebelah udah ada yang teriak itu. Bunyi. Saya nggak ngerti, mungkin bahasa Bugis itu apa. Sambu gitu kan. Semua kan lari karena kaget. Lari semua. Saya bilang kenapa pada lari? Saya jangan ditinggal. Saya sakit. Begitu saya lihat nggak ada kepalanya. Nah, saya tanya sama orang Bugis, itu sambu apa? Minta tolong sama kamu orang yang celaka ketiban waktu nebang kayu. Kehantam kepalanya habis. Jadi yang minta tolong itu badannya doang? Iya badannya doang, tapi ada suaranya. Saya juga mau lari ya nggak bisa ya, jalan aja. Itu begitu udah nggak ada. Nah udah begitu saya masuk ke rumah, saya bilang sama istri saya gini, jangan malam-malamnya ngomong-ngomong begitu. Kata almarhum ya istri saya yang dulu tuh. Udah yang ngetuk pintu. Begitu saya buka berdiri Bang, nggak ada kepalanya yang tadi. Nah saya di situ sebisa-bisa saya kan, takutnya ganggu sama anak istri gitu ya. Saya bilang sama istri masuk aja kamu di kamar. Saya bilang, tapi saya bacakan 2 kalimat syahadat. Dibacakan saya, la ilaha illallah. Bacakan lagi doa Sulaiman sama saya. Itu ngilang. Paginya rame katanya ada sambu tuh anak-anak yang lari. Padahal anak-anak itu cuma lihat aja waktu dia jalan dari lorong itu. Dari parit. Laki-laki berarti ya Pak? Ya laki-laki karena dia katanya kata orang sana yang suka nyenso itu katanya ketiban kayu besar ininya, begitu rubuh mungkin dia di sini dihantam ini. Jadi buntung tuh ya Pak? Habis ya ini. Tapi banyak darahnya nggak sih? Kalau waktu jalan ada kelihatan itu minta tolong gitu. Kepalanya kemana tuh Pak? Ya mungkin hancur Bang, ketiban kayu besar itu ya, hancur mungkin. Ya pasti hancur lah. Kayu segitu besarnya namanya aja kayu pule, perut apa itu sebesar perut sapi itu. Coba gimana gak? Iya. Bah, kalau cerita-cerita horor lagi nih Bah, mungkin ada nggak sih Bah yang pernah Bah dapet kayak kasus-kasus orang yang meninggal nggak wajar terus gentayangan? Ada nggak? Oh saya pernah, kalau itu teman saya sendiri yang gantung diri, namanya ya jangan disebut lah, inisial aja ya disebutnya itu M lah gitu kan. Teman saya itu di Sinagar. Gimana tuh kisahnya? Nah, dia itu kan kan dia udah punya istri, udah punya anak, ketemu lagi sama cewek lain. Itu janda, emang cantik juga lah, dekat dengan saya.
Itu nggak disetujuin sama ibu almarhum yang gantung diri tadi. Nggak disetujuin. Nah, begitu jam 7 sore kan udah 1 minggu minta izin nggak dikasih sama orang tuanya. Dia beli tambang 1,5 meter. Buat apa? Buat ngederek motor karena dia kan ngojek kerjanya. Saya bilang ini hati-hati lu ntar gantung diri. Firasat saya udah ada. Nah, itu yang jalan mau ke Ponang ya, daerah Nagrek mau ke Ponang, turun di situ ada pohon jambu. Sekarang jadi apa, gedung walet. Gedung walet. Waktu itu banyak kalau pulang orang mobil atau subuh gini ada yang nyegat situ. Saya sendiri yang lewat situ udah merinding, pasti itu kalau nggak goyang ada ini gini. Berarti korbannya laki-laki ya, Pak? Laki-laki sama dengan saya umurnya. Nah, waktu kejadian ditemukannya udah menggantung itu Udah gimana? menggantung, ada yang lewat mobil, ada motor, ada yang gantung diri, balik lagi kan ke Sinagar, ke terminal yang tadi itu, naik lagi. Siapa adik? Anak-anak udah turun. Saya bilang, hati saya nih, jangan-jangan dia nih, yang dibilang si M itu. Saya bilang, jangan-jangan, oh ya dia. Sejarahnya pengen nikah lagi, nggak disetujuin sama orang tua ya, bukan sama orang tua ceweknya, sama orang tua yang mau nikah. Oh, gara-gara nggak disetujui dia gantung diri. Iya, jadi putus asa lah gitu. Nah, kalau untuk kejadian yang orang-orang ngelihat si, bisa dibilang korin tak arwahnya kali ya, Pak? Iya, itu kan gimana tuh? mungkin gini ya, kalau masalah mungkin kan itu kan mati nggak wajar, mati nggak wajar. Namanya ya mungkin kan terpaksa atau dipaksa kan gitu. Ya mungkin aja. Kalau orang meninggal biasa kan, ada yang nitipin rohnya kemana, cara menguburnya gimana kan. Kalau ini kan enggak, cara mengurusnya gimana. Ini kan sendirinya, mungkin dengan tambang kan. Ya mungkin lah. Pasti gentayangan Bang, kalau yang gitu. Menampakkan dirinya dengan wujud apa tuh? Tangan aja gini. Tangan doang? Tangan nyegat mobil, nyegat motor. Tapi kelihatan wajahnya kan? Enggak, tangan gini dari pohon jamu yang dipakai gantung. Tangan buntung ya? Iya, gini. Segini aja. Gini, kalau dia ada yang lewat, kebanyakan subuh. Orang kan banyak yang ke pasar. Orang yang mau kerja. Saya kalau jalan ke sana, pernah 2 kali saya lihat. Ya gini ya, sebelum. Saya setengah lari lah. Walaupun nama teman kan udah begitu kan waktu itu. Kejadian-kejadian seperti itu tuh banyak. Seperti abang tadi lewat ke kuburan Pencelut dulu ya. Di daerah Ciganas ada apa? Ada wayang, tukang jual kacang lewat situ, katanya kampung besar yang tadi, kuburan tadi itu. Kampung? Ya, kampung, di atas kampung. kampung. Banyak yang jajan. Begitu udah pada habis, ditengok ke belakang, kuburan semua, sampai pingsan itu tukang jual kacangnya. Abah kan tinggal di daerah Nagrek ya, Pak ya? Iya, daerah Sukabumi. kampung Kacang Abah Agung ini lah. kan bisa dibilang sepuh lah ya, Pak ya? Iya. Orang yang dituakan di sana, dan mungkin banyak nih kejadian-kejadian yang semasa Abah tahu gitu ya. Iya. Ada kejadian tragis apa sih, Pak, di sana, Pak? Waktu itu kan ya orang-orang yang bunuh diri gitu ya. Waktu Abah masih itu habis nonton. Pulang kan daerah Citerup itu yang menuju ke rumah Abah seperti waktu Abah dulu dipitnah. Nah, menuju ke sana. Itu ada kakek-kakek di sana begini aja. Ya pakai ginian. Kan lari waktu itu saya. Loh, kakek-kakek kok tengah malam ya, jam 2 malam. Itu daerah Citerup. Daerah Citerup. Karena daerah Citerup itu banyak yang kejadian-kejadian di situ. Itu yang mati nggak wajar lah gitu. Jadi sudah itu saya lari bilang ke orang tua saya, ada kakek-kakek di situ. Bentuknya gimana? Pakai ikat kepala kecil, celana hitam. Oh itu, dibilang orang Sunda tuh Abah Hideng yang menguasai di situ. Gitu. Jadi kejadian-kejadian yang lain itu Bang sebetulnya banyak. Cuman kalau saya tuh nggak bisa menceritakan kalau nggak tepat gitu Bang. Ya kalau misalnya kita ngarang-ngarang buat apa Bang? Gitu buat apa? Ini cuma yang sekedar Abah tahu Ya, Abah tahu ya sekitar itu. Cuman kalau gini seperti ya banyak lah orang lah mengarang cerita itu ini. Kalau nggak ada buktinya, makanya sebenarnya menunjukkan daerahnya. Karena kalau abang tanya pasti oh ya ada itu. Misalnya daerah mau ke Paragajen gitu ya, gantung dirinya di situ di pohon jambu gitu. Itu kalau misalnya saya bohong, kalau abang ke tempat sana, mungkin betul nggak ada kejadian ini? Pasti bilang semua ada. Oke, teman-teman, nanti coba kita
investigasi lebih lanjut ya teman-teman ya. Tempat-tempat yang direkomendasi sama Abah. Kayak seru nih kalau kita live di sana nih bersama Abah ya, Bah ya. Biar Abah juga yang ngasih tahu di mana lokasi-lokasi tempat kejadian bunuh dirinya, teman-teman. Ada apa aja di sana nih, teman-teman ya. Bah, terima kasih banyak ya, Bah ya, sudah mau mampir ke Trio Dulur Misteri dan menceritakan kejadian-kejadian yang Abah pernah alamin secara nyata ya. Bah, kalau untuk saat ini nih, Bah, hal apa sih, Bah, yang paling Abah takutin, Bah? Takutnya karena saya satu udah tua ya, karena ya mungkin untuk contoh ke anak-anak jangan sampai kayak Abah, karena Abah kan mau mati. Takutnya yang ditakuti Abah itu Abah tidak akan lama di dunia. Itu dari apa? Dari pengalaman Abah itu setiap Abah tuh susah tidur karena memikirkan kelakuan Abah yang tidak baik. Karena Abah keluar penyesalan-penyesalan dari hati Abah. Makanya kalau bisalah teman-teman Abah, saudara-saudara Abah yang di mana aja lah, jangan sampailah kayak Abah gitu. Penyesalan itu nggak ada gunanya lah. Walaupun kita menyesal, nangis kayak apapun, nggak bakalan lah kembali gitu. Nggak bakalan kembali. Oke, Bah, ini kan di sekarang itu ya, di Indonesia tuh banyak nih ya, fenomena-fenomena tawuran yang pakai senjata tajam, bahkan yang embel kebal bacok, tapi ketika dibacok kebal dan nggak kebal mati juga, Bah. Nah ini menyikapinya seperti apa nih, Bah? Nah itu kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada orang mengaku bisa mengisi gitu, seperti anak pelajar kan gitu lah. Sekarang Abah sekala menyaksikan, wah mentang-mentang oh dari anu gitu kan diisi bisa kebal, ternyata begitu ribut jadi karena apa? Dia itu mencari. Karena gini kan, kalau masalah ilmu itu bukan untuk sombong, justru seperti kita punya golok kan, kita asah yang tajam gitu kan, taruhlah di sarungnya, jangan ditenteng. Kalau kita punya ilmu jangan dipakai nantang-nantang orang. Kalau dipakai nantang orang tuh hilang, Bang. Hilang. Apalagi cara yang didapetin itu instan ya, Bah ya? Iya, yang instan ya, cepat, waktu 1 jam 5 menit jadi gitu kan. Ada seperti ada susukan, ada yang dari lahar itu, lahar sepeda itu, ada yang 3, 7, 9 gitu. Tapi kalau kita dipakai nantang mah tetap aja, cuman itu kan untuk bela diri. Seandainya kita kepepet, misalnya kita habis kerja, bawa duit sedikit, diminta orang, ya daripada dikasihkan, ya disitulah bela diri kita. Buat teman-teman yang suka tawuran pakai senjata tajam ya, yang ngaku kebal tapi kebacok, Abah aja ini untuk mendapatkan ilmu kebal itu harus ke gunung dan bertahun-tahun nih, Bah. Nah kamu baru punya ilmu kebal sedikit, latihan sedikit udah sombong, udah dipakai macam-macam ya, udah pakai buat bacok-bacok orang. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak ya buat Abah ya, Bah ya, Abah Editato yang udah mau mampir ke sini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh Abah. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terutama buat anak-anak muda zaman sekarang, udah nggak usah tawuran-tawuran lah, mendingan nyari duit lah ya, Bah ya. Ya, nyari Ajar duit, teman-teman. Kita sekolah yang benar, kasihan orang tua kan. Nah, kalau mati yang nangis orang tua. Orang tua udah habis-habisan nyari duit, udah capek kerja siang malam. Ya makanya sama anak-anak yang sekolah siapapun itu ya, buat dulu-dulu Abah lah semua itu, jangan sampailah kayak Abah. Nah, Abah juga menyesal. Itulah obrolan kita bersama dengan Abah Editato, jawara dari kampung Sinagar, Sukabumi, Bah ya. Luar biasa, terima kasih banyak Abah udah dikasih kesempatan untuk ngobrol. Oke teman-teman, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Trio Dulur Misteri, dan jangan lupa untuk pantau sosial media kita di Instagram dan di TikTok. Dan akhir kata, gue Jonari dan Abah Edi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.